نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam kajian online rutinitas pekanan kita di dalam membahas dan mengkaji kitab Tauhid. Dengannya kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berihtisab, meminta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lelahnya kita dalam menuntut ilmu ini bisa menjadi salah satu pemberat di antara pemberat-pemberat amalan kelak timbangan akhirat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah azza wa jalla kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam beriman kepada qada dan qadar, yang dimana pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke dalam bab ini di pembahasan yang pertama tentang definisi qada dan qadar. Memang pembahasan qada dan qadar ini adalah pembahasan yang butuh sedikit untuk kita fokus konsentrasi, karena kalau tidak fokus maka bisa salah paham ya. Bab qada qadar ini tentunya dia merupakan salah satu rukun iman, dan ini merupakan salah satu hal yang sangat berkaitan dengan tauhid rububiyah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha mengatur segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mengawasi setiap apapun yang dilakukan oleh hambanya. Allah lah yang memutuskan, Allah lah yang meng-ACC sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi ya. Tidak ada satupun yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk terjadi, dan tidak ada satupun yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali Allah sudah mengetahuinya. Sampai di dalam ayat dikatakan ya, daun yang kemudian yaskut atau taskut, jatuh dari pohon, itu hakikatnya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga mana daun yang kering dan daun yang basah ya, itu semua tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hal itu semua, dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha mengetahui. Baik, di pembahasan yang lalu tentang definisi qada dan qadar, qada ini memiliki 3 makna ibu-ibu ya jamaah sekalian. Yang pertama adalah hukum ya. Ketika dikatakan qada, maknanya dalam bahasa Arab itu adalah hukum ya. Makna yang kedua, qada itu adalah perintah, dan makna yang ketiga, qada itu adalah kabar. Dan dari setiap ini ya ada dalilnya masing-masing. Tetapi ketika disebutkan qada ya, istilah qada dalam bab ya qada wa qadar, dalam bab takdir, maka yang dimaksud adalah arti yang pertama, yaitu hukum. Hukum yang Allah tetapkan, hukum yang Allah jalankan di alam semesta, itu adalah qada. Sedangkan qadar itu adalah takdir, yaitu penentuan dan pembatasan ukuran segala sesuatu sebelum terjadinya dan menulisnya di Lauhul Mahfuz. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan, maknanya membatasi, maknanya adalah mengukur segala sesuatu ya sebelum terjadinya hal-hal itu, dan Allah menuliskannya di Lauhul Mahfuz. Ini yang dimaksud dengan qadar. Qada hukum, qadar adalah membatasi ya dan menulisnya di Lauhul Mahfuz sebelum itu semua terjadi. Maka dalam surat Fussilat Allah sebutkan wa qaddara fiha aqwataha, ya Allah menentukan padanya kadar ya, makanya itu ya disebut dengan qaddara yuqaddiru taqdiran. Kemudian keterangan dari definisi ini sehingga dipahami bahwasanya qada itu adalah hukum Allah yang telah Allah tentukan untuk alam semesta ini, dan Allah jalankan alam ini sesuai dengan konsekuensi hukumnya dari sunnah-sunnahnya yang Allah kaitkan antara akibat dengan sebab-sebabnya.
Sehingga apapun yang terjadi pasti ada sebabnya, ya. Akibat apapun yang terjadi di dunia ini maka pasti ada sebabnya, ya. Seseorang itu lapar, ya, sebabnya dia belum makan. Seseorang itu haus, sebabnya dia belum minum, ya. Seseorang itu capek, lelah, letih karena dia belum istirahat, ya, terus bekerja. Sehingga tidak ada satupun, ya, kejadian di alam semesta ini kecuali dia pasti dikaitkan oleh Allah dengan sebab-sebabnya. Baik sebab yang diketahui oleh manusia maupun tidak diketahui, ya. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menghendakinya sampai selama-lamanya, maka setiap apa yang terjadi di alam ini adalah berdasarkan takdir yang mendahuluinya. Ya, apapun yang terjadi itu sudah ditentukan. Ya, misal hari ini kita kajian bahas bab takdir, ya. Kemudian qadarullah Abu Arkan tidak dapat hadir bersama kita, uzur, ya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum ada kajian ini, ya. Kemudian kalau seandainya kita terjadi kejadian dalam kehidupan kita, si fulana misalnya safar, si fulan misalnya sakit, ya, dan yang lain sebagainya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah dan yang telah Dia atur. Jadi apapun yang terjadi itu sudah sesuai, ya, ketetapan dan aturan dari Allah. Sehingga ketika seseorang itu mendapatkan musibah, nah ini diantara faedah kita membahas takdir, dia tidak akan terlalu sedih dan kecewa. Kenapa? Karena dia tahu yang memberikan dia musibah, yang memberikan dia ujian, yang memberikan dia cobaan itu adalah Allah. Dan Allah pasti memberikan yang terbaik yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Sehingga ketika seseorang itu misalnya sakit, maka sakitnya dia harus pahami sakit itu adalah lebih baik bagi dia dibandingkan detik itu dia sehat, ya. Jadi saat itu ketika dia sakit itu harusnya dia lebih bersyukur karena ketetapan Allah itu tidak akan pernah salah. Allah mungkin tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan, ya. Itu, ya, konsep di dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi berarti itu telah ditakdirkan, ditentukan oleh kodoknya, ya. Dan apa yang belum terjadi berarti dia itu belum ditakdirkan dan belum ditentukan kodoknya. Allah Subhanahu wa taala ketika tidak mau ada sesuatu yang terjadi pada diri seseorang, ya, mau semuka bumi orang ingin membahayakan dirinya, maka tidak akan tersentuh sedikit pun orang tersebut, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala lindungi seseorang, ya, Allah tidak ingin ada seorang pun yang bisa mencelakainya. Mau di sedunia manusia sebumi ini untuk mencelakainya tidak akan pernah mampu, ya. Begitu juga kalau Allah Subhanahu wa taala ingin, ya, mentakdirkan seseorang itu untuk celaka, mau manusia sebumi ini tidak akan mampu untuk melindunginya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa yang ditakdirkan bukan bagianmu, maka ia tidak akan mengenaimu. Ya, kalau Allah tidak takdirkan kita untuk sakit, ya, tersentuh dengan penyakit apapun, virus apapun, bakteri apapun, tidak akan sakit. Kalau Allah tidak takdirkan, ya. Dan apa yang ditakdirkan mengenai kamu, maka ia tidak akan meleset darimu. Begitu juga, ya, sebaliknya. Kalau seandainya kita ini sudah menjaga diri kita itu dengan berbagai, ya, proteksi kesehatan, ya, kita memakai pakaian yang lengkap, ya, kita menjaga interaksi dengan manusia, ya, kita membatasi sosial kita dengan manusia, kita hanya berada di rumah. Kalau Allah takdirkan sakit dengan virus, bakteri, kuman, pasti itu akan sampai kepadanya walaupun dia berada di dalam kamarnya sendiri. Baik, apa yang Allah takdirkan mengenaimu, maka ia tidak akan pernah meleset darimu. Itu apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan di bab yang kedua, lanjutan dari definisi, yaitu pembahasan beriman kepada qada Allah dan qadarnya. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita meminta kepada Ibu Irawati Ira, ya. Apakah bisa membacakan untuk kita tema kita hari ini, Ibu? Barakallahu fiik.
halaman berapa ya? 158 atau yang ini? Iya benar, 158 yang kedua, beriman kepada qada yang kedua Allah ya. dan qadarnya. Nah, barakallahu fik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada qada Allah dan qadarnya. Beriman kepada qada dan qadar Allah adalah rukun ke-6 dari rukun iman. Sebagaimana tersebut dalam jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang iman, beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, dan engkau beriman kepada qadarnya yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka beriman kepada qadar ialah membenarkan dengan sesungguhnya bahwa yang terjadi baik dan buruk itu adalah atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasiru likut la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab lautan mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami menjelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi menyombongkan diri. Al-Hadid 22-23. Ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa segala yang terjadi pada alam semesta dan pada jiwa manusia, yang baik maupun yang buruk, semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan ditulis sebelum diciptakannya makhluk. Maka apa yang tidak didapatkan pada sesuatu yang disukai tidak mengharuskan rasa susah, dan apa yang didapatkan dari kebaikan tidak mengharuskan rasa suka. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Zain bin Thabit, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya Allah menyiksa penduduk langit dan penduduk bumi, tentu Dia menyiksa mereka tanpa berbuat zalim kepada mereka. Jika Dia merahmati mereka, maka rahmatnya adalah lebih baik bagi mereka daripada amal mereka. Seandainya engkau memiliki emas segunung Uhud atau seperti gunung Uhud yang engkau belanjakan di jalan Allah, maka Dia tidak akan menerimanya darimu sebelum engkau beriman kepada takdir dan engkau mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang ditakdirkan bukan bagimu tidak akan mengenaimu. Dan sesungguhnya jika engkau mati atas akidah selain ini, maka engkau masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Abu Daud. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Tetapi pada diri masing-masing terdapat kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagimu,
dengan memohon pertolongan kepada Allah dan jangan malas. Apabila engkau tertimpa sesuatu, maka janganlah engkau mengatakan seandainya aku berbuat begini, tentu hasilnya begini. Dan begini, akan tetapi ucapkanlah Allah telah mentakdirkan dan apa yang Dia kehendaki Dia laksanakan. Karena sesungguhnya andai kata pengandaian itu akan membuka perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Semua yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk sebuah hikmah yang diketahui olehnya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan kejelekan yang murni. Allah tidak melahirkan sesuatu kemaslahatan. Maka kejelekan dan keburukan tidak dinisbatkan kepadanya dari sudut pandang sebagai keburukan yang murni. Akan tetapi ia masuk ke dalam rentetan makhluknya. Segala sesuatu apabila dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keadilan, hikmah dan rahmat. Maka keburukan murni tidak termasuk ke dalam sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak juga ke dalam perbuatannya. Dia memiliki kesempatan mutlak. Hal ini ditunjukkan firman Allah, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. An-Nisa 79. Maksudnya segala kenikmatan dan kebaikan yang diterima manusia adalah berasal dari Allah. Sedangkan keburukan yang menimpanya adalah karena dosa dan kemaksiatan. Tidak seorang pun bisa lari dari takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia. Tidak ada yang terjadi di dalam kerajaannya ini melainkan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah tidak meridhoi kekufuran untuk hambanya. Dia telah menganugerahi manusia kemampuan untuk memilih dan berikhtiar. Maka segala perbuatannya adalah terjadi atas kemampuannya dan kemauannya. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki karena hikmahnya. Dia tidak ditanya apa yang dia lakukan, tetapi merekalah yang akan ditanya tentang amal perbuatan mereka. Baik, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Pembahasan yang kedua adalah berkaitan dengan beriman kepada qada Allah dan qadarnya. Dikatakan bahwasanya beriman kepada qada dan qadar Allah adalah rukun ke-6 dari rukun iman. Dari sekian rukun, ya rukun-rukun iman, kita sudah sampai ke rukun yang terakhir, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Sebagaimana tersebut dalam jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril tentang iman. Beliau bersabda, "Wa tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah. Ya, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Ini rukun iman yang pertama. Engkau beriman kepada para malaikatnya, yang kedua. Engkau beriman kepada kitab-kitabnya, yang ketiga. Engkau beriman kepada hari akhir, yang keempat. Dan engkau beriman kepada qadarnya yang baik maupun yang buruk. Jadi apapun yang Allah takdirkan itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Makna beriman kepada qadar ialah membenarkan dengan sesungguhnya bahwa yang terjadi baik dan buruk itu adalah atas qada dan qadarnya Allah Azza wa Jalla. Ini makna iman kepada qadar, ya. Berarti kalau ditanya beriman kepada qada qadar itu apa sih maksudnya? Maka jawabannya, ya, beriman kepada qada qadar itu adalah membenarkan dengan sesungguhnya bahwa yang terjadi baik dan buruknya, ya. Seorang mendapatkan kenikmatan duniawi, seseorang mendapatkan harta misalnya, seseorang mendapatkan musibah sakit, seseorang misalnya qadarullah, ya, naudzubillah min dzalik, seorang kecelakaan misalnya.
maka itu semua terjadi atas ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu qada dan qadarnya Allah. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23, Allah menyebutkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Ya. Jadi sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ditakdirkan oleh Allah ya takdir-takdir yang akan kita jalani di dunia ini sampai kita mati. Ya, sampai akhirnya di ujungnya apakah kita masuk neraka atau masuk surga itu sudah ditetapkan ya, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Begitu juga yang terjadi di alam semesta ini, di bumi ini, ya, di langit. Apapun yang terjadi di bumi dan langit, semua itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan semuanya. Lalu disebutkan inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi sebelum terjadi Allah sudah tahu dan Allah catat, ya. Tidak hanya sekedar Allah ketahui tapi juga Allah catat. Ya. Kemudian dikatakan likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kalian jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surat Al-Hadid ini menyampaikan kepada kita apapun yang terjadi itu atas izinnya Allah. Agar kita itu tidak terlalu berduka cita terhadap apa yang luput dari kita. Ya. Misalnya kita kehilangan uang, maka kita tahu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah baik bagi kita. Jadi kita tidak terlalu sedih. Gitu ya. Jadi seseorang itu ketika dia memahami bab takdir dengan baik, ya, ini manfaatnya. Dikaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya. Itu semua supaya kalian jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian dan supaya kalian jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepada kalian. Ya, seorang punya harta, seorang punya ini punya itu, ya, lengkap apa yang dia miliki di dunia ini, maka jangan dia sombong, ya, karena itu tidak lepas dari ketetapan Allah. Dia bisa seperti itu, Allah yang mengarahkannya, Allah yang memudahkannya. Bukan karena usaha dia, bukan karena kepintaran dia, bukan karena kerja keras dia, tapi memang Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan, Allah yang Subhanahu wa taala yang mentakdirkan dan menentukan bahwasanya engkau akan mendapatkan ini dan itu, ya. Jadi agar seseorang itu ya tidak terlalu sedih atas apa yang menimpa di dunia dan tidak sombong atas apa yang dimiliki di dunia ini, ya. Itulah hikmah di balik Allah jelaskan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada yang menimpa di bumi maupun di diri kalian kecuali itu semua sudah ya sudah terdapat, sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz sebelum kami ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu adalah mudah bagi Allah. Mungkin bagi kita sulit, ya. Bagi kita sulit, kenapa? Karena ilmu kita itu sangat sedikit dibandingkan dengan ya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sepintar apapun manusia, maka dia itu hakikatnya adalah bodoh, ya. Sepintar apapun manusia, maka dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, secerdas apapun manusia, dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi ya 1 jam kemudian. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang akan terjadi 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, 1 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, ya. Sampai semua ahlul jannah masuk ke jannah, ahlun nar masuk ke nar, Allah semua tahu dan itu Allah catat di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan semuanya. Kenapa? Inna dzalika 'alallah yasir. Karena itu mudah bagi Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Ashabul amwal, orang-orang yang diberikan kecerdasan sehingga mereka bekerja mengumpulkan harta-hartanya banyak di mana-mana, sehingga dia sombong dan melihat bahwasanya itu semua adalah hasil usaha dia. Tidak ada campur tangannya Allah, ya.
Seperti kisahnya 3 orang dari Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing dengan penyakit. Lalu kemudian ya, kondisi mereka miskin, dijauhi oleh manusia jijik dari mereka, ya. Tidak ada yang mau mendekat dan membantu mereka. Allah utus salah seorang malaikat, datangi satu persatu, disembuhkan dari penyakitnya yang membuat orang jijik darinya. Lalu kemudian dimodali dengan ya masing-masing hewan ternak, ada yang dikasih sapi, ada yang dikasih onta, ada yang dikasih kambing, ya. Kemudian ditinggalkan oleh malaikat itu sehingga mereka semua menjadi orang yang kaya, ya. Ada yang satu memiliki onta, ya, beribu-ribu onta, ada yang memiliki beribu-ribu sapi, yang satu lagi memiliki beribu-ribu ya kambing. Allah uji mereka dengan mengutus malaikat yang menjelma menjadi seorang yang miskin. Datangi satu persatu, ya. Berilah aku harta dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Ya. Beralasan ke sana ke sini dan dia mengatakan apa yang aku kumpulkan ini adalah hasil dari usahaku. Ya. Kecuali orang yang ketiga yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala buta, ya, kemudian Allah sembuhkan, maka dengan itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga hartanya. Tidak seperti 2 temannya yang kemudian dihancurkan bisnisnya, dihancurkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka kufur akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dikatakan ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa segala yang terjadi pada alam semesta dan pada jiwa manusia, apapun yang terjadi, ya, yang baik maupun yang buruk, kecelakaan, mendapat uang, ya, lahir anak, ya, menikah, cerai, ya, dijahati manusia, ditolong manusia, semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah sudah mentakdirkan dan ditulis sebelum diciptakannya makhluk. Maka apa yang tidak didapatkan dari sesuatu yang disukai tidak mengharuskan rasa susah. Jadi kalau kita sudah mengejar nih sesuatu, kita sangat berharap sekali kita bisa mendapatkan sesuatu itu, kita sudah kejar dia mati-matian, sudah sangat maksimal usaha kita, lalu kemudian ya kita tidak mendapatkannya, maka dikatakan di sini tidak mengharuskan rasa susah, sedih yang berkelanjutan. Ya. Dan apa yang didapatkan dari kebaikan, ya, tidak mengharuskan rasa suka. Ya. Makanya orang yang beriman itu harta mereka itu dipegang di tangan mereka. Sedangkan orang yang tidak beriman, hartanya itu dijadikan di hati mereka. Hatinya itu diperbudak oleh harta, kehidupannya diperbudak oleh harta. Tapi orang beriman, hartanya itu di tangan, ya, dia yang mengatur, ya, keluar masuknya itu dia mengatur, ya. Sehingga ketika dia mendapatkan kebaikan, dia tidak terlalu, ya, berbangga diri, tidak terlalu, ya, mengharuskan ada rasa yang suka yang sangat, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bahasakan itu di dalam Al-Qur'an, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan pasanganmu, anak-anakmu itu adalah ujian. Ya. Jadi Allah ingin memberikan isyarat kepada kita. Tidak punyanya seseorang itu akan harta itu adalah ujian. Begitu juga seseorang ketika dia memiliki harta, harta itu pun ujian bagi dia. Ya. Jadi agar seseorang itu tidak memahami bahwasanya ketika Allah memberikan harta, bahwasanya orang itu dimuliakan oleh Allah. Ketika dibuat miskin, dihinakan oleh Allah. Tidak. Harta itu sama sekali bukan standar cinta dan bencinya Allah kepada kita. Harta itu hakikatnya adalah, ya, ujian dari Allah. Tidak punya harta itu ujian, ya, apakah kita sabar? Punya harta pun itu ujian, apakah kita bersyukur? Begitu kan? Begitu juga dengan apakah kita tidak punya anak, tidak punya keturunan, ya, itu adalah ujian dari Allah. Apakah kita bersabar? Dan ketika kita memiliki anak, memiliki keturunan, itu pun ujian dari Allah. Apakah kita bersyukur? Jadi
Dunia itu adalah tempat ujian, bukan untuk ya membalas ya atau untuk memberikan ganjaran dan menentukan itu adalah cinta Allah ataupun kebencian dari Allah. Apa yang kita miliki di dunia ini semuanya itu adalah ujian ya. Jadi kalau seandainya tidak punya harta, maka tidak ya seorang mukmin itu tidak terlalu bersedih, tidak terlalu ya kecewa, tidak terlalu susah ya. Begitu juga ketika memiliki harta, seorang mukmin itu tidak terlampau bergembira ya, karena dia tahu itu semua yang memberikan adalah Allah Azza wa Jalla. Baik, Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Zaid bin Thabit, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum ghairu zalimin lahum." Seandainya Allah menyiksa penduduk langit dan penduduk bumi, tentu Allah menyiksa mereka tanpa berbuat zalim kepada mereka. Jadi kalau Allah turunkan ya petir, Allah turunkan badai, Allah turunkan banjir badang, Allah berikan tsunami pada suatu wilayah, azab dari Allah misalnya, itu bukan Allah yang zalim, bukan Allah yang menzalimi mereka ya. Makanya segala sesuatu yang terjadi buruknya itu ketika dinisbatkan kepada Allah, dinisbatkan hanya dalam sisi Allah yang menciptakannya. Tetapi kalau dinisbatkan sebagai keburukan yang mutlak, itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah ketika mengadab penduduk bumi, penduduk langit, itu pasti karena kesalahan yang mereka lakukan. Jadi keburukan murni itu hanya dinisbatkan kepada makhluk, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Maka dikatakan, seandainya Allah menyiksa penduduk langit dan penduduk bumi, tentu Allah menyiksa mereka tanpa berbuat zalim. Allah tidak zalim ketika menurunkan ya badai. Allah tidak zalim ketika mengirimkan tsunami misalnya. Allah nggak zalim ya. Jika Dia merahmati mereka, maka rahmatnya adalah lebih baik bagi mereka daripada amal mereka. Walau rahimahum kanat rahmatuhu lahum khairan min a'malihim. Ya. Rahmat Allah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan amal kita. Ya, sebaik apapun, sebanyak apapun amalan kita, jelas rahmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik dari amalan kita sendiri. Bagaimana contohnya? Walau kana laka jabalu Uhudin aw mithlu jabali Uhudin dhahaban anfaqtahu fi sabilillahi ma qabilahu minka hatta tu'mina bil qadar. Seandainya engkau memiliki emas segunung Uhud atau seperti gunung Uhud, gunung Uhud semuanya emas dan itu milik satu orang misalnya, dan orang ini infakkan gunung itu, infakkan emas itu ya. Atau seperti gunung Uhud yang engkau belanjakan di jalan Allah, maka Dia tidak akan menerimanya darimu sebelum engkau beriman kepada takdir. Sehingga bab takdir ini merupakan apa? Merupakan diantara syarat ya seseorang itu disebut mukmin atau tidak, kan rukun iman. Dia yakin gak dengan bab takdir semuanya itu datang dari Allah, semuanya itu ya Allah yang menciptakan, semuanya itu Allah yang mengizinkan untuk terjadi, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu Allah yang ciptakan, Allah yang takdirkan, Allah yang batasi, Allah yang tetapkan, Allah yang hukumi. Percaya gak dia? Kalau dia tidak percaya, maka dengan nas dalil sharih ini mengatakan Allah tidak akan terima darinya amalan-amalan solehnya. Dalam arti kata apa? Dia kafir. Dia tidak beriman. Sampai dia beriman dengan bab takdir. Jadi dia bisa main-main ya dalam bab ini, sangat ya fatal sekali ketika seseorang tidak beriman dengan bab takdir. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun yusibaka wa annaka in mutta 'ala ghairi hadza dakhaltan nar. Sesungguhnya emas segunung Uhud yang engkau infakkan itu tidak akan diterima oleh Allah sampai engkau mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang ditakdirkan bukan bagianmu tidak akan mengenaimu. Ketika Allah sudah takdirkan itu bukan milikmu ya, maka dia meyakini ya dia tidak akan pernah mendapatkannya selama-lamanya. Ketika Allah Azza wa Jalla takdirkan dia akan menjadi milikmu misalnya
ya, maka dia pasti akan mendapatkannya kemanapun dia lari dan pergi. Tidak akan meleset, ya. Apa yang ditakdirkan menimpa kita tidak akan meleset dari kita. Apa yang ditakdirkan bukan bagian kita tidak akan mengenai kita. Itu sampai dia itu yakin hal itu. Dan dia itu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keyakinan inilah yang disebut dengan beriman kepada qada dan qadar. Dan Nabi jelaskan wa annaka immutta ala ghairi hada dakhaltan nar. Sesungguhnya jika engkau mati atas akidah selain ini, atas keyakinan selain ini, maka engkau masuk neraka, ya. Sehingga dalam bab-bab yang khatir, ya, bahaya seperti ini seseorang tidak boleh meremehkan, karena ini akan menentukan apakah dia akan berujung di surga ataukah dia akan berujung di neraka. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ya, lebih kuat di sini mencakup segala hal, ya. Lebih kuat fisiknya, ya. Lebih kuat ruhnya, lebih kuat imannya, lebih kuat ilmunya, lebih kuat hartanya, semua. Ya. Wa fi kullin khairun. Ya. Dan pada diri masing-masing terdapat kebaikan. Maknanya apa? Orang mukmin yang kuat terdapat kebaikan, orang mukmin yang lemah pun terdapat kebaikan. Tetapi yang lebih baik di antara keduanya dan lebih dicintai oleh Allah adalah mukmin yang kuat. Nabi jelaskan, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagimu. Nah, di sini Nabi memerintahkan kita untuk beramal bersungguh-sungguh, kejar itu amal saleh, kejar itu ketaatan, kejar itu qurbah. Jangan bersantai-santai, jangan berleha-leha, jangan kemudian meninggalkan amal. Enggak, kejar itu, semangat. Bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat. Kalau kita tahu bahwasanya sedekah itu bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat, maka keluarkanlah sedekahnya. Kalau kita tahu birrul walidain itu bermanfaat di dunia dan akhirat, keluarkanlah itu amalan itu, ya, kerjakanlah amalan itu. Kalau kita tahu berbuat baik kepada tetangga itu akan memberikan barakah dalam hidup kita, itu bermanfaat bagi kita, kejar dan bersungguh-sungguhlah dalam hal itu. Ini perintah Nabi, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billahi wala ta'jaz atau wala ta'jiz. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan, ya, mohonlah pertolongan dari Allah. Mohonlah pertolongan dari Allah. Ya. Dan janganlah malas. Sehingga ketika seseorang itu bersungguh-sungguh dalam amal, tidak boleh dia melupakan untuk berdoa. Dia bersungguh-sungguh, di satu sisi itu adalah usaha dari dirinya, di satu sisi lain dia juga berdoa, ista'in billah, mintalah pertolongan dari Allah agar Allah kuatkan untuk mengamalkan amal kebaikan, agar Allah mudahkan untuk mengamal amalan kebaikan. Wala ta'jiz, dan janganlah malas, janganlah jadi orang yang lemah, janganlah jadi orang yang hanya, ya, mengerjakan amalan-amalan yang biasa-biasa saja, amalan-amalan yang standar-standar saja. Kejar amalan-amalan yang agung dan tinggi. Jangan malas. Wa in asabaka syai'un, apabila engkau tertimpa suatu masalah, musibah, ya, fala taqul, jangan engkau katakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau seandainya dulu aku melakukan hal ini, maka niscaya sekarang tidak akan terjadi ini. Ini enggak boleh, ya, diucapkan. Jadi dia mengungkit masa lalu dengan mengatakan, coba kalau seandainya kemarin saya lakukan ini, maka pasti sekarang sudah begini. Nah, itu tidak boleh. Walakin, akan tetapi, kata Nabi, qul, katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah yang mentakdirkannya. Ya. Allah yang mentakdirkannya. Dan apa yang dia kehendaki, dia laksanakan. Allah membuat kita sakit misalnya. Allah yang membuat kita sakit, ya. Sakitnya kita ini atas kehendaknya Allah. Allah yang mentakdirkan. Dan ini yang harus diucapkan. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al.
Bukan mengatakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, kalau seandainya kemarin aku tidak melakukan ini, misalnya aku sekarang nggak sakit. Tetapi dia mengatakan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Allah yang mentakdirkan, apa yang Allah kehendaki, Allah laksanakan. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mengucapkan hal itu? Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena sesungguhnya perkataan andai kata itu, mengandai-andai, itu akan membuka perbuatan setan dalam menjerumuskan manusia. Ya. Baik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian berikutnya, semua yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk sebuah hikmah yang diketahui olehnya. Ya, jadi terciptanya seseorang dengan jasad yang tinggi itu atas hikmah yang Allah ketahui. Terciptanya manusia dengan jasad yang pendek itu berdasarkan hikmah, adalah untuk sebuah hikmah yang Allah ketahui. Adanya seorang manusia yang sakit-sakitan dalam hidupnya, itu berarti sebuah hikmah yang Allah ketahui. Adanya seseorang yang itu sakit, sehat, jarang sakit, itu juga untuk sebuah hikmah yang Allah ketahui. Ada manusia yang diberikan kepintaran, kecerdasan di atas rata-rata manusia, itu untuk sebuah hikmah yang diketahui olehnya. Ada seseorang diberikan kecerdasan itu di bawah rata-rata, itu juga untuk sebuah hikmah yang diketahui olehnya. Ada seseorang itu mudah sekali untuk mendapatkan kesengsaraan dalam hidup, bisnis ini gagal, bisnis itu gagal, bisnis ini gagal, buka itu gagal, tutup, gulung tikar dan yang lainnya, itu juga untuk sebuah hikmah yang diketahui olehnya. Ada seseorang itu hidupnya itu begitu mudah dan begitu nyaman, mau apa aja bisa, semua dimudahkan, itu juga untuk sebuah hikmah yang diketahui olehnya. Ada orang yang beriman, itu juga untuk sebuah hikmah yang diketahuinya. Ada orang yang kafir kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, zalim kepada dirinya, zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, itu juga untuk sebuah hikmah yang diketahui olehnya. Jadi hikmah ini tidak ada yang tahu. Dan kita tidak bisa sembarang ngasal nebak-nebak saja hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ketahui, karena akal kita ini terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu hikmah segala apapun yang Allah ciptakan, baik dan buruknya. Mungkin kita hanya sekedar bisa menebak-nebak untuk apa? Mengimani. Tapi tanpa kita mengetahui sebab hikmahnya, kita tetap memiliki kewajiban untuk beriman kepada takdirnya Allah. Gitu kan? Baik, kemudian dikatakan Allah tidak pernah menciptakan kejelekan yang murni, yang tidak melahirkan suatu kemaslahatan. Jadi misalnya seperti tadi kita contohkan Fir'aun. Allah menciptakan Fir'aun. Maka di sini dari segi kejelekan yang murni ini tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dinisbatkan kepada Allah, Fir'aun itu makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Kekufurannya itu itu juga Allah yang izinkan untuk terjadi dalam kehidupan Fir'aun. Sehingga kalau seandainya kita berbicara tentang hal yang buruk, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ciptakan suatu keburukan yang tidak terdapat di baliknya kemaslahatan sedikit pun. Itu nggak mungkin. Pasti kalau Allah ciptakan keburukan, maka di situ adalah bentuk keadilan, hikmah dan rahmatnya Allah. Jadi diciptakannya Fir'aun, diciptakannya Abu Lahab, diciptakannya Abu Jahal, itu adalah bentuk keadilan, hikmah dan rahmat dari Allah. Karena segala sesuatu yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya, pasti ada kemaslahatannya. Kejelekan yang murni kejelekan itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Maka kejelekan dan keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah dari sudut pandang sebagai keburukan yang murni. Nah ini jadi dari sudut pandang sebagai keburukan yang murni itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Akan tetapi ia masuk dalam rentetan makhluknya, dalam arti kata yang dinisbatkan kepada Allah dari makhluk buruknya itu adalah penciptaannya. Ini yang menciptakan Allah. Ini Allah yang mengizinkan dia itu ada di atas muka bumi. Allah yang mentakdirkan.
Allah yang ACC, Allah yang mengizinkan dia ada gitu kan. Nah, itu dinisbatkan kepada Allah. Jadi tidak dikatakan, oh iblis itu ya terpaksa untuk kufur kepada Allah, untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah takdirkan dia menjadi makhluk yang bermaksiat kepadanya. Ini nggak bisa seperti itu. Ya, juga Abu Lahab. Abu Lahab itu dia terpaksa untuk melakukan amal kekufuran karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, jadi suatu kejelekan yang murni itu tidak dapat dinisbatkan kepada Allah. Kenapa seperti itu? Nanti akan ada penjelasannya bahwasanya Allah SWT itu sudah memberikan kepada setiap makhluknya, jin dan manusia, itu akal dan kemampuan. Adanya kemauan dan kemampuan. Allah berikan kepadanya pilihan. Jalan mana yang mau diambil itu? Ya Allah berikan pilihan. Ada jalan ketaatan, ada jalan maksiat. Nah, ketika dia menempuh jalan kekufuran, ketika dia menempuh jalan maksiat, ketika dia menempuh jalan dosa, itu atas pilihan dia. Itu atas kemauan dia. Dia lakukan itu dengan kemampuan dia, dengan kemauan dia. Sehingga ketika dia mendapatkan adab dari Allah, itu disalahkan atas apa yang dia lakukan, atas apa yang dia pilih dengan pilihannya. Ya, ketika Fir'aun itu diadab, itu karena memang Allah sudah memberikan pilihan kepada Fir'aun. Allah mengutus Nabi Musa, Allah mengutus Nabi Harun, ya. Maka Allah sebutkan faqula lahu qawlan layyina, ucapkanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Semoga dia ya sadar dan taubat. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwahkan Fir'aun. Ya. Kemudian Fir'aun ternyata memilih untuk tetap kufur. Memilih untuk tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga azab nanti yang akan diterima oleh Fir'aun ya di neraka itu bukan karena Allah yang menetapkan dia menjadi ahli neraka, tapi karena memang pilihan dia untuk memilih jalan tersebut. Ya. Sehingga di sini dikatakan ya, Allah tidak pernah menciptakan kejelekan yang murni yang tidak melahirkan suatu kemaslahatan, maka kejelekan dan keburukan tidak disebutkan kepadanya dari sudut pandang sebagai keburukan yang murni. Akan tetapi ya dinisbatkan kepada Allah sebagai makhluknya Allah. Segala sesuatu apabila dinisbatkan kepada Allah adalah keadilan, hikmah dan rahmat. Adanya orang-orang kafir itu ya, itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala ya, guna meningkatkan derajat orang-orang yang beriman. Ya. Dengan adanya orang-orang kafir itu Allah uji orang-orang yang beriman. Nah, dengan adanya ujian itu ya, dengan adanya ujian tersebut akhirnya Allah angkat derajat orang-orang beriman jauh lebih tinggi. Seperti itu. Maka keburukan murni tidak termasuk ke dalam sifat Allah. Dan tidak juga ke dalam perbuatannya. Jadi keburukan murni itu tidak dapat dimasukkan ke dalam sifat Allah dan juga tidak dapat dimasukkan ke dalam perbuatannya. Allah jahat ya. Allah jahat kenapa? Allah jahat karena ciptakan Fir'aun lalu dimasukkan ke dalam neraka. Allah jahat ya, Allah ciptakan iblis lalu Allah abadikan dia di neraka. Allah zalim ya. Allah menurunkan ya tsunami misalnya. Allah zalim ya, Allah menurunkan gempa. Allah menghancurkan bumi. Allah menurunkan ini dan itu. Ini enggak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dia memiliki kesempurnaan yang mutlak. Allah melakukan itu pasti ada hikmah yang Allah ketahui. Allah melakukan itu adalah bentuk keadilan. Ya. Kalau seandainya ya semua manusia itu tidak hukum atas perbuatannya, ya, buat apa seseorang itu istiqomah dalam kebaikan gitu ya? Kalau seandainya orang-orang berdosa itu tidak dihukum, adanya hukuman itu kan berarti bentuk keadilan.
Allah menghukum orang-orang yang berdosa dengan azabnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Itu kan adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Pada orang-orang yang beriman. Mereka untuk tetap berada dalam ketaatan itu capek loh. Orang beriman itu diibaratkan oleh Nabi bahwasanya dunia itu bagi orang beriman itu penjara penuh dengan larangan. Baik kalau seandainya tidak ada balasan bagi orang yang tidak bisa bersabar dalam mentaati Allah, tidak mau untuk beriman kepada Allah, ya, berarti Allah tidak adil kepada orang yang beriman. Oleh karena itu Allah azab orang-orang kafir. Ya Allah sudah sampaikan kepadanya penjelasan, ya Allah sudah sampaikan kepadanya hujjah, ya. Allah sampaikan kepadanya dakwah para nabi dan para rasul. Akan tetapi dia membangkang, akan tetapi kemudian dia tidak mau untuk taat kepada Allah, akan tetapi dia memilih jalan kekufuran, maka dengan pilihannya itulah Allah mengadabnya. Ini adalah bentuk apa? Sifat kesempurnaan mutlak milik Allah. Hal itu ditunjukkan dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 79, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Nikmat apapun diperoleh pasti dari Allah. Penisbatannya secara mutlak. Jadi kalau dapat kebaikan, secara mutlak kebaikan itu milik Allah. Jadi secara mutlak kebaikan dinisbatkan kepada Allah. Begitu juga kenikmatan itu adalah makhluk dari Allah. Ya, ini dua ya. Kebaikan yang kita dapatkan penisbatannya sebagai atau dari sudut pandang sebagai kebaikan yang murni, ini dinisbatkan kepada Allah. Penciptaannya juga dinisbatkan kepada Allah. Akan tetapi kalau keburukan, ya, penciptaannya dinisbatkan kepada Allah, tapi dari sudut pandang sebagai keburukan yang murni itu dinisbatkan kepada manusianya. Makanya Allah sebutkan, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan apa saja keburukan yang menimpa dirimu, maka itu karena kesalahan dirimu sendiri. Allah adab manusia di dunia dengan suatu hukuman adab, yaitu karena kesalahan kamu sendiri, kata Allah. Ya, itu tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibaratnya Allah itu sudah memberikan jalan yang baik, Allah sudah datangkan orang yang menegur, Allah sudah mengutus ya orang yang memberikan nasihat, meluruskan, tapi dia ngeyel, nggak mau. Dia memilih jalan yang buruk. Dia sudah tahu bahwasanya jalan itu adalah jalan keburukan dan dia lakukan. Maka ya apapun yang dia dapatkan dari hukuman Allah itu bukan karena Allah zalim, tapi dialah yang zalim kepada dirinya sendiri. Baik, kemudian dikatakan maksudnya segala kenikmatan dan kebaikan yang diterima manusia adalah berasal dari Allah, sedangkan keburukan yang menimpanya adalah karena dosa dan kemaksiatannya. Tidak seorang pun bisa lari dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia. Tidak ada yang terjadi dalam kerajaannya ini melainkan apa yang Dia kehendaki. Ya, dan Allah tidak meridhoi kekufuran untuk hambanya. Sehingga ya keinginan Allah itu terbagi jadi dua. Iradah itu keinginan Allah, kehendak Allah itu ada dua. Ada iradah syar'iyah, ada yang disebut dengan iradah kauniyah. Keinginan Allah. Secara iradah syar'iyah, Allah itu tidak mau ada hambanya yang kufur kepadanya. Ya, itu secara iradah syar'iyah. Allah tidak mau ada yang kufur. Makanya disebutkan ya, Allah tidak meridhoi kekufuran untuk hambanya. Tidak mau Allah itu ada yang kufur kepadanya, tidak mau. Ya, itu secara iradah syar'iyah. Nah, secara iradah kauniyah, ya, kehendak Allah untuk menciptakannya itu berbeda dengan iradah syar'iyah. Misalnya, ya, iradah kauniyahnya Allah adalah dengan Allah menciptakan iblis, dengan Allah menciptakan Fir'aun, dengan Allah menciptakan orang-orang kafir. Itu adalah iradah kauniyahnya Allah. Ya. Siapa yang menciptakan mereka? Allah Subhanahu wa taala. Adanya mereka itu atas izinnya siapa? Atas izinnya Allah. Nah, atas izinnya Allah itu ketika mereka ada di dunia dan mereka kufur kepada Allah, itu adalah iradah kauniyahnya Allah, keinginan penciptaannya. Keinginan Allah dengan adanya mereka, penciptaan mereka, wujudnya mereka di dunia ini.
Tapi iradah syariahnya Allah tidak menginginkan mereka untuk kufur. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Quran seluruh manusia untuk beriman kepada Allah. Itu kan iradah syariahnya Allah dalam Al-Quran. Allah melarang kita dari kesyirikan, Allah melarang kita dari kekufuran, Allah melarang kita dari kezaliman. Allah tidak mau ada hambanya yang zalim. Ya. Tapi ya, di satu sisi Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang yang saleh dan orang yang toleh ya. Orang yang ahli ke amal saleh dan orang yang ahli maksiat. Dua-duanya Allah ciptakan. Sehingga tidak dikatakan bahwasanya ya, karena kalau seseorang kemudian kritis dan dia mengatakan, baik, orang-orang saleh, orang-orang mukmin itu yang menciptakan Allah. Kemudian Allah ini tidak mungkin menciptakan sesuatu kekufuran. Sehingga menciptakan iblis, yang menciptakan orang kafir itu bukan Allah. Berarti kan dia akan terjatuh dalam pernyataan ya, di dunia ini ada dua ilah, ada dua Rob, ada dua ya pencipta. Sehingga dia kufur dalam bab itu. Makanya dalam penciptaan semua kita nisbatkan kepada Allah. Allah yang menciptakan ya orang kafir dan Allah yang menciptakan orang mukmin. Semua yang menciptakan Allah. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala meridhoi kekufuran orang kafir? Kita katakan tidak. Allah tidak meridhoi kekufuran orang kafir. Ya. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala azab mereka nanti di neraka? Kenapa Allah azab mereka di neraka? Allah azab di neraka itu karena pilihan jalan yang mereka pilih sendiri. Allah sudah kasih tahu ini jalan akan menuju ke neraka, ini jalan yang akan menuju ke surga. Allah sudah jelaskan itu melalui lisan para nabi, lisan para rasul, lisan para dai. Ya. Sudah disampaikan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Tapi dia tidak mau untuk mendengarkan dan dia memilih jalan yang zalim, jalan yang kufur, jalan yang syirik. Maka dengan pilihan itulah Allah Subhanahu wa taala menghadapnya. Bukan karena Allah zalim. Dan dia telah menganugerahi manusia kemampuan untuk memilih dan berikhtiar. Nah, ini harus digarisbawahi. Allah itu sudah menganugerahkan kepada kita akal, ya, sehingga kita dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, akan benar apa yang dikatakan oleh orang Jabariyah kalau seandainya kita ini tidak punya akal, sehingga kita itu hanya menjalankan apa yang sudah ya Allah yang menggerakkan kita. Ya. Orang berbuat zalim itu juga karena Allah yang disalahkan kan. Dia berbuat baik, Allah yang dinisbatkan kepadanya. Tidak, ya. Dengan seseorang itu ya dengan akalnya dia yang memilih, gitu kan. Dia yang memilih. Dia memilih jalan kebaikan, dia yang memilih jalan keburukan. Dan amalannya itu ada di dunia, terwujud di dunia, itu atas ACC-nya Allah. Maka segala perbuatannya adalah terjadi atas kemampuannya dan kemauannya. Jadi jangan salahkan Allah ketika Allah mengadab orang-orang kafir di neraka karena dia melakukan kekufuran itu atas kemampuannya dan kemauannya. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki karena hikmahnya. Dia tidak ditanya apa yang dia lakukan, tetapi mereka lah yang akan ditanya tentang amal perbuatan mereka. Nah, ini yang penting dalam memahami bab qadar. Allah itu tidak ditanya, kenapa engkau melakukan ini dan itu? Tidak akan ditanya. Siapa yang mau menanyakan Allah Subhanahu wa taala? Manusia itulah yang akan ditanya, manusia itulah yang akan ya dihisab. Tidak ada yang menghisab Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menciptakan. Karena Allah yang maha menguasai, karena Allah yang maha mampu, karena Allah yang maha kuat. Allah lah yang kemudian akan menghisab amal perbuatan manusia, bukan sebaliknya. Baik, itu tentang ya beriman kepada qada dan qadar. Baik, ini ibu-ibu bagaimana? Kita lanjutkan apa? Karena ini tingkatan beriman kepada takdir ada 4 ya. Tanya dulu Ustaz. Baik, silakan. Silakan Ibu. Ada yang mau bertanya, silakan. Siapa tadi? Wira? Siapa tadi yang bertanya? Oke. Ustadz, memang kalau mendengarkan penjelasan itu ya, penjelasan yang Ustadz jelaskan tadi, antara padahal bunyinya sudah jelas bahwa yang tadi disebutkan, Masya Allah, takdir, bahwa yang terjadi baik dan buruk itu atas takdirnya Allah.
Itu ya Ustaz ya. Nah. Itu kalau mendengarkan penjelasan itu sebetulnya sesuatu yang sangat membingungkan, agak membingungkan menurut, artinya bukan membingungkan sebenarnya. Penjelasan itu harus dicerna betul-betul. Kemudian begini, kalau mencari jalan tengah itu kan mungkin begini, boleh Kak Ustadz. Allah itu menciptakan surga dan neraka. Artinya kebaikan itu kita nisbatkan dengan surga, kita nisbatkan dengan neraka. Satu. Kedua, Allah itu juga menciptakan perbuatan yang membuat perbuatan yang itu ditempuh untuk ke surga, perbuatan yang itu ditempuh untuk ke neraka. Manusia diberi kemampuan oleh Allah di tengah-tengahnya. Apa yang kamu pilih? Apakah kamu memutuskan untuk melakukan perbuatan yang menuju ke surga, atau kemampuan itu ternyata kamu memilih untuk perbuatan yang menuju neraka? Begitu kan Ustaz? Ya, jadi ringkasannya apa tadi Ibu? Allah yang memberikan kemampuan, dan kemampuan itu dipakai untuk melakukan kemaksiatan, gitu kan? Jadi gini, Allah tuh menciptakan perbuatan. Iya. Perbuatan kekufuran itu Allah ciptakan. Allah yang ciptakan. Perbuatan keimanan pun itu Allah ciptakan. Allah yang ciptakan. Benar. Ya, manusia diberi kemampuan, diberi akal untuk memilih. Iya, Allah berikan pilihan. Nah, ternyata ada manusia itu yang memilih jalannya itu, memilih perbuatan itu, yang perbuatan ke neraka. Ada pula orang yang memilih perbuatannya itu, akalnya menuntut dia menuju pilihannya itu ke surga. Begitu kan Ustaz? Benar, ya, seperti itu memahaminya. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Amin wa iyyak. Boleh nyambung Pak Ustadz? Silakan Ibu. Iya, berarti pilihan di manusia. Apakah pilihan itu termasuk takdir Allah, iradahnya Allah kah? Pilihan memilih itu. Memilih apa ini? Memilih untuk kekufuran. Jalan yang dia tempuh itu baik yang buruk, baik yang bagus. Apakah itu takdirnya Allah atau iradahnya Allah terhadap manusia tersebut? Allah kan, makanya tadi iradah Allah itu ada dua. Iradah syariah. Iradah syariah itu apa yang ada dalam Al-Quran. Allah perintahkan kita untuk beriman, Allah larang kita dari kekufuran. Itu iradah syariah. Jadi Allah itu pengen kita itu semua beriman. Allah tidak mau ada hambanya itu yang kufur kepadanya. Nah, kemudian Allah menciptakan orang-orang kafir tuh iradah kauniyah. Ya, pilihan dia. Pilihan dia gitu kan. Makanya kenapa kita harus mengatakan hal tersebut? Ya karena orang-orang yang tidak mau menisbatkan orang kafir itu ciptaannya Allah. Siapa yang menciptakan mereka? Apakah ada ilah lain selain Allah gitu kan? Mereka mengatakan, saya tidak mau menisbatkan kepada Allah orang-orang kafir. Kan mereka melakukan apa yang Allah tidak ridhoi. Kenapa saya mau menisbatkannya kepada Allah? Pertanyaan kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka kalau bukan Allah gitu kan? Siapa yang menciptakan amalan kekufuran mereka kalau selain Allah? Berarti kalau seandainya yang menciptakan kekufuran itu bukan Allah, kalau seandainya yang menciptakan orang-orang kafir itu bukan Allah, berarti ada zat lain yang menciptakan selain Allah. Sehingga menjadi benar. Kemudian ada sesuatu yang terjadi di kekuasaannya Allah, di kerajaannya Allah, apa yang Allah tidak ketahui. Itu kan bahaya. Itu kan itikat yang batil. Sehingga tetap kita katakan orang kafir tuh Allah yang menciptakan. Kekufuran itu, amalan kekufuran yang dilakukan orang kafir tuh Allah yang mengizinkan terjadi. Allah yang ACC itu terjadi gitu. Tapi bukan berarti Allah itu ridho kepada mereka. Allah ACC untuk terjadi, tapi Allah tidak ridho. Itu jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi memilih itu, pilihan itu juga sebetulnya kan takdir Allah Ta'ala terhadap orang tersebut disebabkan apa yang di dalam hatinya yang dia ingin lakukan. Begitu ya Pak Ustadz? Gimana Ibu? Jadi gini, seseorang dia melakukan keburukan. Iya. Oke.
bukankah itu telah terjadi? Telah Berarti terjadi. itu adalah takdirnya Allah Ta'ala. Iya. Oke. Jadi gini, Jadi pilihan takdirnya Allah dalam suatu keburukan itu berarti perizinan Allah itu terjadi. Bukan berarti Allah meridhoi perbuatan itu. ya, iya. Mm-mm. Oke, Pak Ustadz. Oke, baik. Berarti terhadap saya ini harus memiliki suatu ilmu syariat yang mengetahui kebaikan dan keburukan sehingga pilihannya itu tidak salah. Begitu ya, Benar. Pak Ustadz? Maka dari itu Allah berikan kita akal untuk membedakan mana yang batil, mana yang hak. Ya, oke. Terima kasih, Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Jadi di buruknya itu Allah tidak ridho ya Ustaz. Allah tidak ridho. Kan? Ya, Allah menciptakan perbuatan buruk, Allah berupa perbuatan yang buruk. Tetapi ketika itu dilakukan, ketika itu dipilih, harus dicatat ini. Allah itu tidak ridho. Gitu ya Ustaz ya? Iya, Allah tidak ridho. Oke. Jadi, Nyambung Ustaz. Ah. Udah lanjut. Ya, silakan dulu Ustaznya jelasin dulu. iya sama-sama. Jadi Allah itu tidak ridho. Jadi kehendaknya Allah itu adalah kehendak itu terjadi gitu loh. Kehendak itu terjadi. Karena tidak ada sesuatu pun yang di dunia ini yang terjadi selain dengan izinnya Allah, ACC-nya Allah. Jadi kalau ada kekufuran itu, ya, apakah kekufuran itu dikatakan ini terjadi bukan karena kehendak Allah gitu? Enggak, atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Dari sisi apanya dulu? Dari sisi itu terjadinya, tapi bukan dari sisi keridhaan Allah. Ustaz nyambung. Ya, dulu. Nah. dari sisinya itu yang harus kita pandang ya, Pak Ustadz. Iya betul ya Ustadz, berarti di dalam membahas qada dan qadar ini saya mencoba memboldnya arti dalam arti kata yang dipahamin qada dan qadar itu berhubungan dengan tauhid rububiyah, kemudian dengan iradah syariah dengan kauniyahnya, kemudian dikaitkan dengan diizinkan Allah dengan ridha Allah, ini harus dipisah. Jadi itu menjadi kata kunci ya Ustadz. Ya, kata kunci. Yang maksudnya tuh kata kuncinya adanya qada dan qadar, tauhid rububiyah, iradah syariah dengan kauniyah, biiznillah dengan ridho itu berbeda. Pada saat diizinkan Allah berarti belum tentu dia diridhoin Allah Ta'ala. Begitu ya Ustaz? Ya. Memahaminya. Benar. Yang kita harapkan adalah diridhoin Allah, tidak hanya sekedar diizinnya Allah Ta'ala. Begitu ya Ustaz yang dipahamin. Artinya ini kata-kata saya mencoba mencari kata kunci antara qada dan qadar dengan iradah itu harus kita pahamin juga gitu ya Ustaz. Benar. Dipisah ya. Iya. Ya, artinya begitu. Nah, sekarang ada kasus, maksudnya tuh kembali kepada wakinya. Misalnya seseorang, tadi kan disebutkan takdir ini adalah bagian dari rukun iman. Begitu ya Ustaz. Barang siapa dari hadis disebutkan orang yang tidak beriman dengan takdir berarti dia kufur, keluar dari Islam. Batasan itu seperti apa Ustadz? Misalnya gini, ada orang ditakdirkan, tapi kan ada yang buruk, baik. Kita mengatakan di sini ini izin Allah, berarti kan di sini Allah sudah izinkan. Kalau bahasa saya gini Ustadz, kalau saya salah dalam bahasanya mungkin masalah dalam bahasanya salah, koreksi saya gini, pada saat kita tidak redho takdir itu terjadi kepada diri kita atau seseorang dalam sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu kan pada saat kita maksudnya seseorang, maksudnya kita ataupun seseorang lah terjadi gitu loh, artinya begitu, artinya terjadi kita ridho, bukan kita ridho dong. Kok kita ridho tadi kata-kata kita tunggu dulu, sabar. Oke, artinya begini, pada saat kita tidak ridho terhadap takdirnya Allah yang sesuatu yang tidak kita sukai, sampai kita lebih melihat penyebabnya. Sedangkan kita tahu kan ini hukumnya tuh, walaupun kita menginginkan sesuatu, kalau Allah tidak inginkan tidak akan terjadi. Tetapi seseorang itu melihat dari sebabnya, tidak beriman kepada tauhid rububiyahnya Allah Ta'ala, bahwa itu sudah tertulis gitu lah Ustaz. Apakah ini menjadi seseorang itu imannya lepas atau menjadi berkurang? Bagaimana memahaminya nih Ustaz? Dia lebih lihatnya dari sebab. Apa yang dia yakini, dia tidak meridhoi takdirnya Allah atas diri dia.
Ya, artinya dia lebih fokus kepada apa yang terjadi sebab. Tadi kan kita nih, kalau sebab itu kan hanya sebagian darinya yang Allah takdirkan juga. Tapi kan dia tidak bersandar kepada tauhid rububiyahnya Allah, bahwa Allah mau berbuat gitu loh, Ustaz. Bisa Jadi dikasih dia, contoh nggak Bu Met? kasih contoh gini, misalnya ada seseorang yang lingkungannya tidak baik, dia sakit gitu loh. Tetapi dia selalu bilang tuh, ini kenapa sih selalu begini-begini? Dia melihat takdir yang sesuatu itu, kalau biasa kita nih, kalau ini tidak Allah izinkan, kan tidak satu pun yang akan menimpa diri kita, seseorang. Kalau kita kan sebenarnya kita bagian dari orang yang belajar mengakui kita beriman kepada takdirnya Allah. Tetapi pada saat kita ditimpa satu musibah, mungkin kita bahasanya gini, secara zahir terlihat bahwa seseorang itu tidak beriman pada takdir. Dari sikap, hati kan cuma Allah yang tahu kan Ustaz. Dari sikap kita tahu gini, orang yang sedihnya melampaui batas, terus menyesalin segala sesuatu, kenapa jadi begini gini? Itu kan berarti kan seolah-olah tidak beriman kepada takdir. Mencari penyebab gitu loh Ustaz. Iya. Itu mengurangi atau bisa menjadi terjerumus kepada kekufuran. Nah, Batasannya apa nih Ustaz? ya batasannya itu kan di dalam hadis tadi yang kita baca, apa yang dan engkau mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu. Berarti kalau seseorang itu sakit, dia tahu bahwa ini memang takdir Allah. Nah, ketika dia mengatakan ini bukan takdir Allah, nah itu jelas kekufuran yang nyata. Ini sesuai dengan nas hadis ini ya. Kemudian keadaan apa yang ditakdirkan bukan bagianmu, ya. Kita mengejar sesuatu dan kita nggak dapat itu, ya, maka dikatakan apa yang ditakdirkan bukan bagianmu tidak akan mengenaimu, ya. Sehingga di sini dia tidak beriman dengan takdirnya Allah. Kapan dia menjadi kafir dan kufur, ya, atas hal tersebut? Kalau dia menyelisihi, dan penyelisihan ya yang tadi disebutkan Bu Met itu dia bertingkat-tingkat. Tetapi itu dikhawatirkan kalau seseorang itu salah ucap dan dia kufur dengannya. Ya. Ucapan-ucapan seperti tadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala? Jadi memprotes kebijakan Allah, ya. Itu dikhawatirkan akan dekat kepada pembatal keimanan. Kenapa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang Allah lakukan, tetapi merekalah manusia yang akan ditanya. Jadi haram bagi kita itu untuk bertanya dan mengkritik ketetapannya Allah. Sehingga kalau seandainya seseorang itu menisbatkan kemutlakan mutlaknya keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikhawatirkan tadi. Dia bisa kufur dengan ucapannya tersebut. Dia bisa kafir dengan ucapannya tersebut. Dia harus hati-hati, ya. Makanya di antara hal yang terlarang, di antara hikmahnya, ya, adalah sebuah maksiat yang bernama niyahah, meratapi mayit. Nah, yang banyak menimpa, ya, yang banyak tertimpa niyahah ini, dosa ini adalah kaum perempuan, ya. Maka disebutkan laisa minna man syaqqa al-juyub wa daraba al-khudud wa da'a bi da'wal jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan golongan dari kami adalah orang yang menampar-nampar pipinya ketika dia sedang meratapi kematian orang yang dia cintai, ya. Begitu juga orang yang dia merobek-robek pakaiannya, menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, ya, dia mencukur-cukur rambutnya, menjambak-jambak rambutnya. Ini bukan golongan dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dari perbuatan itu menunjukkan ketidakterimaan atas takdirnya Allah. Ya, larangan niyahah, larangan meratapi mayit, itu diantara hikmah larangannya adalah karena itu adalah bentuk protes atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu pun kita katakan, ya, bentuk protes ini sangat rawan, ya. Kalau tadi dikatakan bagaimana bentuk batasannya, ya, bentuk batasan itu ya tergantung dilihat perkataannya seperti apa, ya.
Harus dilihat perkataan yang jelas itu seperti apa. Kalau perkataan jelas-jelas di situ dia menolak takdirnya Allah, baru di situ kita katakan ini ucapan kekufuran gitu. Ya. Kalau menyesali masa lalu gitu loh Ustadz, artinya Berarti hanya kan penyesalan. gara-gara ini dulu nih gini. Ya, maksudnya itu menyesali masa lalu. Masa lalu itu kan bagian Nah. dari takdir kan Ustadz. Ya, menyesali Betul, ya, masa lalu itu kan berarti tadi masuk ke dalam hadis. Katakanlah, janganlah kalian katakan lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Kalau seandainya aku dulu melakukan ini, niscaya akan terjadi seperti ini dan tidak akan terjadi seperti ini. Nah, ini kata Nabi kan disebutkan dalam hadisnya karena lau seandai-andainya itu perandai-andaian itu kan taftah amala syaitan. Itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Nah, pintu syaitan ini ya mencakup semua hal. Baik itu puncaknya kekufuran kepada Allah maupun itu kefasikan. Ya, dari yang membatalkan keimanan sampai tidak membatalkan keimanan itu. Nah, ucapan-ucapan itu kan tidak dihukumi vonis langsung sama Nabi, itu adalah ucapan yang kafir. Tetapi itu akan membuka kesempatan setan menjerumuskan dia dalam kekafiran dan amalan-amalan yang lain gitu kan dari maksiat. Jadi seperti itu, Bu. Bahasa takdir ini memang luar biasa ya Ustadz. Artinya gini, takdir ini kan dari bangun kita tidur lagi kan selalu bergerak ya Ustadz. Iya, benar. Artinya berubah-ubah gitu loh. Dan selama ini tidak memahamin bahwa takdir itu sesuatu hal yang luar biasa. Kalau tadi kata kuncinya Ustadz mengatakan qada dan qadar itu berhubungan dengan tauhid rububiyah, tidak semua memahamin bahwa adanya qada dan qadar itu ada di sana perbuatan Allah Ta'ala. Ya kan Ustadz? Ya. Artinya seperti tadi yang Bu Isna sampaikan. Artinya ada di sana ada perbuatan kebaikan datangnya dari Allah, buruk juga. Cuman kalau buruk tidak dinisbatkan kepada Allah, kalau kebaikan dinisbatkan kepada Allah, dan kemudian adanya iradanya Allah Ta'ala, begitu ya Ustaz. Artinya harus ada di dalam dirinya kita sebagai orang yang beriman itu kata kunci ini ya Ustaz, agar kita betul-betul berhati-hati, hati, lisan dan sikap kita untuk tidak terjatuh, begitu ya Ustaz. Benar, sahih. Harus hati-hati. Karena ucapan-ucapan itu bisa mengarah kepada kekufuran. Nah, seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar menyesali masa lalu, nah itu kan tergantung nanti, ya. Tapi secara dasarnya itu tidak dihukumi kafir menyesali masa lalu, kecuali dia mengkritik ketetapannya Allah, itu baru kekufuran. Kalau orang terlalu bersedih hati terhadap masa lalu itu termasuk bagian dari tidak beriman kepada takdir, Kak Ustadz? Terlalu bersedih dalam arti kata apa di sini? Karena memang kesedihan itu kan seperti ini, seperti hadis ada yang fitrah ya. Rasulullah itu ketika anaknya Zainab bintu Muhammad radhiyallahu anha itu meninggal, Nabi SAW menangis. Nangis ini dalam arti kata mengalirkan air mata. Kemudian di situ ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Mahada ya Rasulullah. Rasulullah, ini apa-apaan ini? Kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Bukankah engkau melarang kami dari sedih kepada orang yang meninggal?" Kata Nabi SAW, "Hadhihi rahmatun ja'alaha fi qulubi min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama." Kata Nabi SAW, ini bukan hal yang diharamkan, ini adalah rahmat, kasih sayang. Air mata ini, kata Nabi, ini bentuk kasih sayang yang Allah sematkan, Allah letakkan di hamba-hambanya yang beriman. Dan sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang, kata Allah, kata Nabi SAW. Jadi adanya tangisan, air mata itu bukan berarti penolakan terhadap takdirnya Allah. Itu adalah bentuk rahmat. Rahmat itu kan kasih sayang ada di tiap diri kita. Ketika ada salah seorang ya dari orang yang kita cintai meninggal dunia, itu rasa sayang kita akhirnya apa membuat kita meneteskan air mata. Nah, yang diharamkan itu adalah ketika seseorang mengangkat suaranya, dia menangis, kemudian dia memukul, itulah disebut dengan niyahah. Karena di situ ada unsur penolakan terhadap ketetapannya Allah. Tapi kalau hanya sekedar meneteskan air mata, ya, terpikir, sedih, ini masih dalam hal-hal yang dalam batas yang wajar dalam tabiat seorang manusia. Wallahu ta'ala alam. Mungkin begini ya Ustadz, ketika ada kematian kemudian kita mengatakan, ya Allah kenapa sih kok ambil nyawanya? Mungkin gitu ya, nggak boleh ya Ustadz, kekufurannya ya. Iya, itu enggak boleh.
Karena itu kan Iya. memprotes. Ya yang seperti itu, yang kekufurannya kan seperti kan Iya. protes kan itu namanya. Mm-mm. Kok engkau matikan dia ya Allah, itu kan Iya. protes namanya, itu kan ya nggak boleh ya Ustaz ya. Iya, kenapa kau mau mengambil nyawanya? Ambil saja nyawaku kan. Nantang Allah malah untuk diambil nyawanya kan. Nah, itu yang tidak boleh. Saya juga bilang gitu Ustaz. Mm-mm. Gini ya Ustaz, artinya saya tadi sempat bincang, artinya seperti ini. Pada saat seorang mengatakan saya itu sudah memplanning hidup saya demikian rupa gitu loh Ustaz, tetapi ternyata planning itu tidak sesuai dengan kenyataan, itu berarti kan tidak beriman dengan takdir. Bisakah disebutkan tidak beriman dengan takdir? Planning sih is planning gitu loh, tapi kan Allah yang maha berbuat tadi loh, Allah tidak ditanya terhadap apa yang Allah perbuat. Bisakah itu bagian dari yang ini kan bentuk hati-hatian Ustaz ya. Dia Artinya bilangnya pada apa? saat Dia bilang saya sudah merencanakan. Terus dia bilang apa? saya sudah merencanakan kehidupan saya itu demikian, bla 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 gitu loh kan. Tapi yang terjadi tidak sesuai gitu loh dengan adanya, ya maksudnya di luar darinya yang dia planning, karena kalau planning ini kan bukan berarti kan bukan buat diri sendiri, ada orang-orang yang terkait gitu loh kan Ustaz. Iya. Oke. Nah, tidak sesuai. Ini membuat marah, membuat kecewa, pokoknya kecewa berat lah, membuat sedih segala macam. Iya. Apakah ini bagian dari tidak beriman dengan takdir? Ini yang kita takutin. Iya, Artinya benar. kan kesana. Dikhawatirkan dia tidak beriman kepada takdir. Iya, Benar. iya. Maksudnya ke sana Ustaz, larinya. Artinya dikhawatirkan, artinya nanti kan kita bahasanya di sini kan tadi Ustaz bilang bertingkat-tingkat. Bisa saja bisa sampai dengan dia kufur atau dia kafir. Oke? Ya. Artinya ya kalau kita mendekatin ini kan kita harus hati-hati. Makanya tadi saya membahasakan buat diri saya secara pribadi, harus dipahamin kisi-kisinya ini supaya hati kita, karena kan dimulai dari penerimaan takdir ini kan dari hati dulu ya Ustaz. Nanti terlisankan baru dengan sikap, begitu ya Ustaz. Iya, benar. Allahu a'lam. Afwan Ustaz banyak bertanya. Insyaallah. Ya, jadi ucapan-ucapan seperti itu ya seseorang itu harus hati-hati ya, jangan sembarangan mengucapkannya. Kenapa ya, kenapa Allah takdirkan ini padahal saya sudah seperti ini, saya sudah rencanakan, saya sudah planning ini, planning itu, tapi ternyata Allah tidak menetapkan seperti apa yang saya tetapkan. Nah, ini kan berarti protes kan, jelas itu protes. Kita khawatirkan ucapan itu ya, itu membawa setan atau mempermudah setan di dalam menjerumuskan orang tersebut dalam kekufuran dalam ucapannya ya. Allah taala alam. Baik, mungkin itu yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini, ibu-ibu sekalian. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke dalam tingkatan beriman kepada takdir. Nah, pembahasan yang ketiga ini insyaallah akan membuat kita lebih terbuka lagi ya, terbuka lagi di dalam memahami takdir ya. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap keputusan takdir manusia dari awal hingga akhir, itu semua akan dijelaskan di dalam bab yang ketiga ini, tingkatan-tingkatannya. Insyaallah tabaraka wa taala. Mungkin itu, ada lagi yang lain? Tadi katanya mau tanya gak jadi kah? Tadi dulu sama Ibu Isna. Saya mau nanya tadi tentang ikhtiar. Batasannya kita ikhtiar, misalnya contoh gini. Jika kita ingin berobat, misalnya ada sakit atau bagaimana, kita itu berobat di satu tempat, kita ikhtiar, tidak sembuh, kita ikhtiar lagi ke tempat lain, tidak sembuh. Apakah, pertanyaan saya pertama, batasan kita ikhtiar itu sampai mana? Kedua, apakah itu sudah menyalahi takdir yang diberikan Allah terhadap kita? Baik, barakallahu fiik. Apakah seseorang itu ketika berikhtiar untuk mencari kesembuhan itu menyalahi takdir? Tidak menyalahi takdir. Kesembuhan itu kan pilihan. Ya, dalam arti bukan kesembuhan, berobat itu kan pilihan. Berobat itu pilihan. Makanya ketika ada seseorang wanita di zaman Nabi yang dia itu punya penyakit ayan, dia itu datang kepada Nabi dan meminta kepada Nabi, mintalah kepada Allah untuk menghilangkan penyakitku. Tapi kata Nabi SAW diberikan dua pilihan. Kamu mau gak bersabar dengan penyakit ini lalu kemudian engkau pasti masuk surga? Atau kamu mau aku berdoa meminta kepada Allah hilangkan penyakitnya dan tidak ada jaminan surga? Sehingga perempuan ini memilih untuk apa? Untuk tidak didoakan oleh Nabi SAW. Berarti dia memilih untuk tetap sakit. Ya, itu pilihan yang dia ambil. Agar dia bisa bersabar dan dengan kesabaran itulah dia bisa masuk dalam surga. Tapi dia meminta satu hal kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, ya doakanlah
kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ketika saya kejang-kejang, penyakit saya ini kambuh, ayan saya ini kambuh, Allah tidak bukakan aurat saya. Karena saya tidak mau aurat saya itu terlihat oleh ya laki-laki ajnabi. Maka Nabi SAW doakan dia untuk itu saja, bukan untuk kesembuhannya. Maka ketika seseorang itu berobat, itu adalah pilihan. Itu tidak menyalahi takdirnya, ketetapannya Allah. Ketika dia ternyata setelah berobat tidak sembuh, berobat lagi, tidak sembuh lagi, berobat lagi, tidak sembuh lagi, memang berarti itu ketetapannya Allah, itu belum memberikan kesembuhan bagi dia. Kemudian kalau seandainya dia berobat sekali langsung sembuh, itu juga berarti ketetapan Allah, ya. Sehingga kita ini tidak bisa mengetahui apa yang Allah takdirkan itu kecuali itu sudah terjadi, ya. Sehingga dengan itulah diantara rahasianya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan takdir itu, diantaranya kematian juga, ya, agar orang itu merasa was-was. Jangan-jangan saya melakukan perbuatan maksiat tiba-tiba saya mati, gitu kan? Jangan-jangan saya ketika sedang mengucapkan ucapan kemaksiatan tiba-tiba Allah ambil ruh saya, ya, karena tidak ada orang yang tahu itu kapan kejadian itu, ya. Sehingga orang itu akan dimudahkan atas apa yang dia telah takdirkan. Dia jadi ahli surga, dimudahkan ahli surga, amalan ahli surga. Dia menjadi ahli neraka, akan dimudahkan amalan ahli neraka. Waliyadzubillah. Tadi yang pertama pertanyaan apa, Bu? Batasan ikhtiar itu tidak ada batasnya. Dia berusaha terus. Kalau dia memang ingin mencari pengobatan, ya, kan itu juga ada perintahnya kan. Tadawau ya ibadallah fa innallaha ma anzala da'an illa wa anzala dawaan. Berobatlah kalian wahai para hamba Allah, karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya, ya. Sehingga perintah untuk berobat itu bukan perintah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kewajiban kalau anda ini berdosa, enggak. Makanya tadi kan kita sebutkan berobat itu kan pilihan. Dia mau bersabar atau dia mau berobat mencari kesembuhan. Gitu, Allah taala alam. Jadi ikhtiar itu tidak ada batasannya. Kalau dia ingin berobat tidak ada batasannya. Dan itu sama sekali tidak menafikan, ya, keridhaan dia terhadap takdir Allah atas hidupnya. Allah taala alam. Baik, mungkin itu ya. Komentarnya Masya Allah aja Ustaz, penghela nafas panjang. Nah, Insya Allah. Bu Iza, takdir ini memang saya membahasakannya mengaduk-aduk hati. Betul. Ustaz, satu lagi. Nah. Misalnya gini, kadang kita itu kan tidak sadar dengan ucapan. Misalnya gini, kita sembuh di suatu tempat, tanpa sadar kita itu berucap alhamdulillah karena dia, tanpa sadar. Alhamdulillah karena obat ini, alhamdulillah karena A, B, C, dan E. Apakah itu sudah termasuk itu syirik atau menyekutukan Allah dan sebagaimana? Ya, kalau jadi ucapan itu kan ucapan yang umum gitu kan, karena dia. Nah, ini ditafsir. Kalau seandainya dia meyakini bahwasanya obat itu benar-benar sebagai penyembuh, dalam keyakinan dia itu kafir ucapannya. Tapi kalau seandainya dia maksudkan itu adalah wasilah, maka tidak dikatakan kafir. Ya, jadi ini juga harus hati-hati, ya, seseorang itu ketika mengucapkan dokter yang telah menyembuhkanku. Dokter itu bukan penyembuh. Dokter itu adalah wasilah kesembuhan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menyembuhkan? Melalui wasilah dokter, melalui wasilah obat, melalui wasilah herbal misalnya. Nah, jadi ucapan-ucapan seperti itu harus ditafsir, ya. Apakah dia mengucapkan dengan meyakini bahwa itu, ya, satu-satunya yang menyembuhkan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ya memang itu adalah ucapan kekufuran, waliyadzubillah. Wallahu taala alam. Kalau begitu yang berperang itu hati ya Ustaz, di situ itu antara wasilah dan kekufuran tadi itu hati ya. Iya. Nah, karena itu ucapan umum, ucapan umum seperti misalnya talak gitu. Suaminya bilang, pulang kamu ke rumah ibumu atau pulang kamu ke rumah bapakmu.
Nah, itu kan seperti itu ditafsil. Maksudnya apa? Maksudnya apakah diceraikan? Kalau diceraikan, walaupun tanpa lafadz yang sharih pun jatuh itu. Kalau maksud dia menceraikan. Tapi kalau maksud dia hanya nyuruh pulang, tidak menceraikan, ya tidak jatuh. Itu lafadz-lafadz yang umum. Allah Ta'ala alam. Tapi mungkin itu ya yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Barakallahu fikum. Insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Amin wa ya. Waalaikumsalam.